Hampir 2 bulan sidang pembunuhan berencana saat ini berlangsung dan tentunya kesaksian-kesaksian pun juga terus dihadirkan di Jakarta Selatan. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan yang saat ini sudah bersama dengan kami. Kang Asep, selamat siang. Sudah bergabungkah? Selamat siang, Martin. Sehat selalu. Semangat selalu. Oke. Terima kasih Kang Asep sudah langsung bergabung bersama dengan kami. Kang Asep, sejak sidang perdana pada 18 Oktober lalu hingga sampai dengan saat ini, sebelum saya akan masuk kepada teknis yang berlangsung saat ini, melihat jalannya sidang sejauh ini, melihat fakta-fakta semakin terkuak, semakin bertambah macam-macam, sudah cukupkah kita untuk masuk langsung kepada menggali motif yang sebenarnya atau sebenarnya kita memang masih harus di tahap pembuktian pembunuhan berencana? Ya, yang pertama Martin, ini kan didakwanya pembunuhan kecuali untuk FS ya, ada kelompok 5 itu pembunuhan plus FS adalah OOJ, terus kelompok 6 kalau kita bahas. Nah sekarang yang kita bahas satu persatu, ya kelompok 5 ini sebenarnya sudah selesai perkaranya. Ya, artinya ditutupnya klimaksnya ketika kemarin Eliezer bersaksi, yang sebenarnya pemeriksaan Eliezer sebagai saksi, dan juga seolah sebagai terdakwa dibuka terang benderang. Artinya ada kejujuran, ada pertobatan, ada pengakuan, itu mengalir secara runtut. Jadi kalau dia bohong, ya, tapi dihentikan, pasti diingatkan oleh majelis. Faktanya kan tidak. Baik ketika memeriksa saksi Susi sama si Kodir, hakimnya malah berkali-kali ya tidak masuk akal, bohong dan sebagainya. Tapi fakta ini kita tercengang, bahkan merinding saat mendengar pernyataan dan itu betul lancar dan jelas. Bahkan tidak hanya itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dari beberapa penegak hukum dijawab dengan cerdas sekali. Itulah kejujuran, dan itu perbuatan kejujuran itu diceritakan oleh sesungguhnya terjadinya pembunuhan itu dilakukan karena perintah jabatan yang diperintah oleh FS. Artinya proses sudah selesai. Nah di kelompok 5 ini dengan lurus, dengan tegas, dengan jelas, ya tuntas malah menjelaskan peristiwanya. Artinya pembunuhan berencananya telah terjadi ketika tembak-tembak itu ada jeda waktu. Tapi untuk 4 orang ini ya, terutama untuk KM, RR yang hari ini KM diperiksa sebagai saksi, bahkan seolah sebagai terdakwa lagi, nampaknya akan ada penyangkalan. Karena apa? Penyangkalan ketika kemarin beri penjelasan, si RR sama si KM menyangkal, ya sepertinya tidak mendengar, tidak melihat. Nah itu juga apalagi besok yang kita harapkan adalah bagaimana ketika diketemukan dengan FS maupun PC. Jadi semuanya ini sebenarnya telah terjadi. Nah sekarang motifnya jelas gitu kan, bahwa selama ini hanya kita lihat ya selalu dilemparkannya kekerasan seksual bla bla bla, itu padahal itu kan ternyata tidak terbukti dalam persidangan. Artinya apa? Bahwa sekarang itu unsur pembunuhan berencananya telah selesai. Cuman yang memang pertanyaan bagi publik dan semua adalah mungkin ketika didengar keterangan sebagai saksi maupun sebagai terdakwa, kita akan ketahuan dari 2 orang, yaitu dari FS maupun PC. Itu ketahuan motifnya, karena kenapa mereka membunuh. Karena kalau yang lain kan si RE diperintahkan oleh FS. Berarti yang tahu kan si motivatornya siapa, si aktor intelektualnya, yaitu FS atau PC kan. Kalau KM sama RR malah kita juga belum jelas perannya. Cuman kan kalau keterangan ya ada yang pegang punggung, ada yang bawa senjata, ada itu sekali. Jadi sekali lagi motif harus tahu dari FS dan PC. Oke, nah kalau kita berangkat kepada hari ini Kang Asep, tadi pada waktu awal sidang kuasa hukum dari Eliezer itu mengajukan justice kolaborator di awal, begitu yang kembali menjelaskan untuk persidangan. Apakah itu akan kemudian mempengaruhi jalannya persidangan yang berlangsung kali ini dan juga besok? Ya, emang ini harus diingatkan betul bahwa kita ada 2 konvensi internasional yang diratifikasi menjadi undang-undang. Satu lagi adalah undang-undang tentang LPSK. Jadi, ya kalau ini orang dari sejak penyidikan, penuntutan sampai sekarang di awal persidangan status sama si JC, nah, harus juga di putusan pengadilan menurut undang-undang LPSK pasal 10 ya, pasal 5 dan 10 jelas dikatakan dia harus mendapat keringanan. Nah, di sini catatan penting saya adalah sebenarnya kalau JC itu konsepnya tidak keringanan tapi penghapusan. Itu di konvensi internasional, malah kita sebenarnya tidak tanpa konvensi internasional pun punya, saya katakan pasal 51. Jadi jangan minta keringanan sebagai JC, itu tetap statusnya JC ya. Kalau di beberapa negara yang meratifikasi konvensi internasional atau tunduk terhadap konvensi internasional, dia tidak diproses. Nah di kita sebenarnya ada pasal 51, dia tidak dapat dipidana, diproses. Nah, status JC ya, satu status JC, kedua tidak dapat dipidana. Oke, artinya tidak dihapus begitu ya, tetapi ya sudah berarti akan berdiri sendiri seperti itu Kang Asep ya?
Ya betul, jadi sekarang si penasihat hukum itu hanya mengingatkan kepada majelis, karena tadi saya bilang sidangnya sudah selesai, klimaksnya kemarin ketika RE ini memberi penjelasan, kan terang benderang semua, ya dari mulai latar belakang, dia harusnya sebagai saksi, cuman hakim memeriksa sebagai terdakwa, tapi ya ini semua tertutup, selesailah perkara ini, cuman pasti kan sekarang tinggal mendengar 4 orang lagi di kelompok 5. Nah, kelompok 5 itu saya duga, kalau selama ini kan KM, RR maupun apalagi FS, APC tidak akan konsisten. Itu pasti ketahuan, kita berani taruhan. Pasti tidak akan konsisten dengan fakta persidangan. Itu udah keyakinan. Karena dari awal juga kan dia pengakuan, permintaan maaf, tapi malah pembunuhan karakter. Artinya ada penyangkalan yang bisa kita duga. Dialah hakim yang menilai. Nah, sekarang soal RE ya, yang kemarin memberikan penjelasan dan diingatkan oleh hakimnya karena sekarang status sebagai terdakwa, saya kira nggak salah. Karena LPSK juga telah meminta kepada majelis berkirim surat, jadikanlah dia tetap JC. Nah kalau JC sebenarnya kita harus konsisten. Konsep JC ini kan dari negara bukan kontinental, Anglo-Saxon. Nah Anglo-Saxon menganut tadi ya, tapi kalau Indonesia menganut keringanan di sana tidak dapat dipidana atau tidak diproses sebenarnya. Oke, semakin banyak juga yang disampaikan oleh Richard Eliezer, begitu Kang Asep beberapa waktu yang lalu, bahkan juga Eliezer mengatakan bahwa sesuai dengan keterangannya, Ricky ingin menabrakkan mobil begitu, sehingga tampak seperti Yosua kemudian menjadi korban tabrak begitu ya. Artinya akan ada fakta-fakta ini ada banyak sekali yang kemudian disampaikan, ada tambah lagi baru. Berarti kemudian harus dibuktikan satu persatu lagi berarti Kang Asep. Ya, ini sebenarnya kan dipakaikan dibatasin. Daripada kalau untuk E ini dia sebagai pelaku aja. Nah, untuk FS dia melakukan bukan OJJ-nya. Tapi ketika fakta, sebenarnya fakta pasti saya yakin si E ini menyimpan bom-bom waktu yang sebenarnya tapi keluar karena orangnya saya di luar dugaan ya, ternyata karena orangnya lurus, jujur, mengalir, jadi cerdas keluar itunya apa? Pemikiran-pemikirannya, pengalamannya atau apa yang ada di otaknya, memorinya. Seperti contoh misalkan tabrakan, dia mau ditabrakan dulu Yosua, sebenarnya nggak berkaitan sama si RE, ini hanya kaitan sama RR. Kalau kelak si RR jadi terdakwa, tapi ini juga kejadiannya setelah kejadian di persidangan nggak ada, jadi silakan dibuka, tapi kan tidak terjadi. Jadi hanya membuktikan bahwa dulu juga udah di tingkat tidak baik dari RR ini atas perintah Sambo. Atau lagi yang menarik lagi kan, ada misalkan wanita menangis, ada hal lain, bisa rumah. Tapi itu kan tidak berkaitan dengan dakwaan. Itu hanya untuk membuktikan bahwa sebenarnya ya keadaan di Saguling dan keadaan di Duren 3. Hanya itu aja. Tapi secara itu bukan fakta hukum, itu hanya fakta di persidangan, tidak akan menjadi fakta hukum ya, karena tak pasti hakim hanya mempertimbangkan pembunuhannya saja. Soal kejadian-kejadian itu misalkan, tapi yang menarik justru satu ya, bukan di RE waktu itu, yaitu ketika masalah bicara rekening. Ketika bicara rekening itu yang jumlahnya sekian ratus juta ya, dimasukkan atas nama RR. Nah disinilah harusnya hakim kalau mau menggali supaya tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum lain. Nah, status ketika memeriksa RR yang sekarang sedang diperiksa sebagai saksi, kelak kalau RR diperiksa sebagai terdakwa, kalau hakim mau digali, kenapa dia terima mau digunakan namanya oleh si FS sebagai terdakwa? Kenapa dia mengirim uang segitu banyaknya? Kenapa uang itu yang kejadian tanggal 8, tanggal 9 meninggal, kemudian tanggal 13 uang keluar? Nah, itu mungkin menarik yang semakin menonjol itu. Atau juga kalau mau, nah pertanyaan iseng gitu kan, hiburan, ya kalau mengatakan, misalkan di situ ada tamu, ya disebutlah nama laki-laki, ya dengan etnis tertentu, membawa wanita menangis. Nah kalau mau hiburan mungkin itu digali dari RR sama KM, ini ada apa gitu kan? Oh jangan-jangan juga lari ke motif. Nah motifnya yang sekarang ibu-ibu bapak-bapak kan pengen tahu tuh, wah ini jangan-jangan ada cewek menangis, posisinya kan dijelaskan oleh RE, pada marah, mukanya dulu marah, baik PC maupun marah. Nah jangan-jangan ada sesuatu. Nah kalau mau hiburan ya tanya itu gitu kan. Oke, artinya kalau misalnya kita berbicara mengenai fakta-fakta baru kok seperti yang Kang Asep katakan tadi, bom-bom waktu yang sudah disimpan kemudian satu persatu kemudian diungkapkan. Secara tidak langsung ini tidak akan kemudian mempengaruhi persidangan yang berlangsung ia sebagai saat ini sebagai saksi berarti ya. Nggak, justru gini Marvin, ya karena dibatasi oleh dakwaan, hakim itu akan terikat oleh dakwaan. Dakwaannya kan pembunuhan, barang siapa terbukti nih, misalkan untuk si FS, si PC, si RR, si KM, termasuk si R. Nah, kemudian dengan sengaja dia mengetahui dan menghendaki, hanya itu pertimbangannya, yang lain tidak akan muncul. Mengetahui dia, bahkan dia menghendaki, dia memerintahkan, ya diaturlah suruh bawa orang. Ya kemudian menghilangkan nyawa, udah jelas diakui ada yang meninggal, sebenarnya udah selesai cerita itu, cuma nanti kan dikembangkan, dipanjang-panjangin. Nah kalau sekarang muncul fakta-fakta tadi misalkan untuk terdakwa RR mau dibunuh,
kemudian ada rekening, ada cewek menangis, ya ada orang-orang masuk ke situ, pisah rumah, itu tidak akan muncul di fakta hukum. Itu hanya di fakta persidangan, bumbu-bumbu cerita ini gitu kan. Kalau ceritanya sudah terbukti, kemudian untuk ini, untuk si FS tambahan dia, ya kan dia dituduh juga OJ merusak menghilangkan barang bukti, dia aktor juga. Nanti dibuktikan dari kelompok 6, yaitu polisi-polisi yang diproses sebagai terdakwa di kelompok 6 itu ya, hak dan kawan-kawan itu ya. Jadi kalau ini nggak ada, ini sekira malah pertanyaan hari ini tidak akan terlalu menarik kalau hakim itu tidak nanya ke si RR tentang rekening gitu kan. Kalau sekarang rekening, kalau waktu periksa RR kan menarik, awalnya latar belakang, kemudian kejadian sesungguhnya yang kita terpesona, tidak hanya kita, mungkin hakimnya juga memangu-mangu kan, mengangguk waktu cerita itu. Nah, Kang Asep, juga ini yang menarik juga disebutkan bahwa per 30 November lalu itu sidang itu sudah menghadirkan saksi mahkota begitu dengan bersaksinya Eliezer. Nah, kita akan bahas usai jeda. Kang Asep, tahan dulu, pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Kang Asep, terkait dengan keterangan barusan yang juga rekan kami sudah sampaikan di lapangan, Marsina Tumudo tadi menyatakan dari keterangan yang digali oleh Majelis Hakim kepada Ricky Rizal, kita mendengarkan ada keterangan ataupun kesaksian baru saat Ricky tiba di TKP. Ia mengaku tidak melihat peristiwa atau tidak melihat pasti waktu Ferdisambo menembak Yosua. Menurut Kang Asep, apakah ini sebagai bentuk pembelaan diri di tengah persidangan atau seperti apa? Nah, tadi saya katakan Mas Martin ya, bahwa 4 orang ini KM, RR, PCPS akan sama polanya ya, karena ada penyangkalan ya. Nah, beda kan Pak Hakim ketika memeriksa RE kemarin terpana, terpesona. Kalau sekarang ternganga karena jelas bohong. Bohongnya apa? Ya, nah hakim nggak mungkin mengingatkan kalau nggak bohong. Hakim udah tahu persoalan semuanya karena langsung diperiksa depan persidangan. Lah, kalau terjadi penembakan dia nggak dengar, kan nggak masuk akal. Ada tembakan berkali-kali loh. Eliezer aja lebih dari 3 kali, 3 atau 4 kali. Sisanya diakui ada penembakan ke dinding ya oleh Sambo ya, seolah-olah itu ada tembak menembak tadi. Ya, masa berturut-turut tidak dengar, itu pasti hakimnya di apapun juga pasti nggak akan percaya alasan itu. Ya kita sering mendengar ya, kami itu kalau bulan puasa dengar petasan, sekampung aja tahu, masa di ruangan yang, maaf ya saya harus katakan, di rumah itu kecil, tidak terlalu besar ruang tamunya, tembakan itu dia ada di ruangan, pasti tidak dengar, hanya alasan benar hati. Padahal menurut kesaksian Romer, dia tidak adakan pembicaraan, mengkontak RR kan, tapi RR mengatakan tidak mendengar. Saya pikir mungkin nanti kerap dihadirkan ahli THT. Oke, itu menjadi hal lain yang bisa kita lihat. Tapi apa ancaman hukum bagi inkonsistensi kesaksian, Kang Asep? Nah, sering saya katakan, karena posisi R ini diperiksa sebagai saksi, tapi pemeriksaan sebagai terdakwa, tapi statusnya orang saksi ya kembali yang sering dulu. Tapi hakimnya juga nggak konsisten kan aturan hukumnya ada, pasal KUHP 174, saksi kalau diingatkan masih kelak, masih nyangkal, masih bohong ya, saksi tidak jujur lah ya, kesaksian palsu ya. Nah, dulu aja yang berkali-kali untuk Susi sama Kodir tidak dilakukan pernyataan sebagai terdakwa ya bukan tersangka supaya diproses, apalagi untuk RR mungkin kata hakim sudah lain, ini juga akan dijatuhi hukuman, masa gua periksa juga, karena jelas bayangin itu diingatkan juga berkali-kali, cuma saya tidak menghitung ya. Kalau yang Susi kita hitung, harusnya ketika saksi palsu ya diproses juga. Ya selesai dia untuk terdakwa aja perkara pembunuhan turut sertanya. Nah sekarang saksian palsu bagi RR ya. Tapi saya sudah duga RR entah baru sebentar lagi juga KM pasti sama, apalagi nanti FS ya. Tapi saya kira hakim udah memegang lah kesesuaian alat bukti yang lain gitu kan. Oke, tetapi apakah tidak kemudian ada tindakan langsung begitu dari hakim ketika tahu bahwa kesaksian ini konsisten begitu, artinya akan ada dampak langsungkah yang kemudian akan terjadi kepada Ricky Rizal dalam kesaksian kali ini? Ya, sebenarnya hukumnya sudah jelas, tegas, tuntas, hukum acara itu tekstual dan memaksa. 174 KUHP itu mengatur bagi saksi yang sudah diingatkan, bahasa Jawanya masih ngeyel, ya dibikin berita acara, langsung dibikin dakwaan oleh jaksa, dan itu proses. Bagi kami hakim dulu itu sering. Ini pembelajaran. Ini kan karena dimulai dengan Susi, dengan si milik kipinya, kemudian siapa satu lagi si Kodir ya dengan kodarnya gitu kan. Nah, tidak dilakukan dulu proses kesaksian palsu, tidak diproses, akhirnya diikutin. Ini karena sering saya katakan juga bahwa KM sama RR ini karena kesetiaan kepada Sambo.
bukan karena sesuai dengan fakta. Dan sampai kapanpun pasti ceritanya masih itu juga. Maka saya bilang beda, kelima kan udah ditutup kemarin Eliezer. Kalaupun sekarang si RR masih bohong, oleh hakimnya tidak menggunakan itu, ya maka tadi saya katakan majelisnya nggak konsisten. Kalau konsisten menjalankan undang-undang, sejak awal Susi, Kodir, ya Rawen, kemudian sekarang diikuti yang lain. Coba kalau Susi diproses, pasti RR mikir, saya udah menghadapi perkara pembunuhan, saya siap-siap juga menghadapi saksi palsu. Artinya berlapis kan, tapi kan oleh hakim tidak dilakukan, ya sebagai saksi palsu, ya udah akhirnya ya kita hanya pada dongkol di luar menyaksikannya udah bosen, ya udah males gitu. Sementara hakimnya emosi, ya hipertensi terus tuh kan, pertanyaannya kan seolah-olah dia ya ngapain di ruang sidang marah-marah hakim, nanti nggak bisa disuntik booster 2 karena hipertensi. Betul, kita sudah situ juga, dan kita akan nantikan juga Kang Asep apakah kemudian konsisten akan inkonsistensinya akan berlanjut atau seperti apa. Tetapi satu lagi pertanyaan yang mungkin tadi kita sempat singgung sebelum jeda Kang Asep terkait dengan yang disebut-sebut sidang ini sudah menghadirkan saksi mahkota dengan bersaksinya Eliezer pada 30 November lalu. Sebenarnya disebut saksi mahkota itu seperti apa Kang Asep? Saksi mahkota tuh gini, emang ini KUHP nggak dikenal, cuma dalam teori dikenal saksi mahkota. Saksi yang menentukan, misalnya gini yang paling gampang dipahami, itu kan pembunuhan. Pembunuhan itu kan disertain penyertaan, pasal keikutsertaan. Tapi yang lebih konkret paling gampang inilah, ya, misalnya paling gampang sekali, ya. Ada A, B, C, D, perkosa nih, si X, ya. Nah, kalau ini perkara disatukan, ABCD terdakwa 1, terdakwa 8, nggak ada saksinya, karena nggak ada yang mengetahui. Maka dipisahlah. Terdakwa 1 si A, terdakwa 2 si B, terdakwa si C, C. Nah, ketika terdakwa si A menjadi terdakwa, maka yang 3 jadi saksi. Dan itulah jadi saling silang. Nah, di perkara pembunuhan ini, dan disebut saksi mahkota, kalau terdakwanya adalah FS, maka yang 4 adalah saksi mahkota. Ya, FPC, KM, RR, sama E. Begitu pula ketika E jadi terdakwa, ya saksinya sama ini, si RR, si KM, atau nanti besok lusa kan si PC sama si F. Itulah saksi mahkota. Saksi yang menentukan karena perbuatan dilakukan bersama-sama. Kalau enggak dijaksikan satu bahaya. Makanya suka dikenal istilahnya di-split. Perkaranya dipisah. Supaya satu dan lain kedudukan berbeda. Nah, itu yang soal. Nah, ini yang konsep baru itu lahirlah JC. JC sama saksi mahkota itu adalah berbeda. Ya, makanya seharusnya sidang itu, ya kalau sidangnya saksi mahkota bolehlah disatu-satukan dikit gitu ya. Artinya untuk biar mempercepat sebagai saksi seperti sekarang. Dia diperiksa sebagai saksi, tapi sebenarnya diperiksa sebagai terdakwa. Nanti berita acaranya dibuat sebagai terdakwa sekaligus tuh. Biasanya di praktek ya, sebenarnya itu nggak boleh. Cuma dalam praktisnya biar cepet, ya udah Anda sebagai saksi ya. Tapi nanti kita kasih sebagai terdakwa, nah pertanyaannya sama, nah jawabannya sama. Apalagi mau ditanya kan. Tapi kalau konsep JC itu berbeda. JC itu tidak diproses sebenarnya. Jadi kalaupun mau didengar, telekonferensi, tidak di ruang sidang. Cuman konsep JC ke kita akhirnya jadi rancu ya seperti sekarang lah. Ya untunglah si Eliezer ini lugu, polos lugu, tapi hanya cerdas juga. Dan dia kooperatif itu artinya, kan lurus. Sekarang sudah tercapaikah saksi mahkota dihadirkan atau ya masih dalam tahap yang kemudian saling menggali saja? Ya kemarin juga udah. Ketika misalkan si Eliezer jadi jadi saksi, mereka itu udah saksi mahkotanya si Eliezer, terdakwanya si KM sama RR. Nah, sekarang dibalik. Terdakwanya si RE, saksi mahkotanya si RR sama si KM. Jadi sekarang udah terjadi, itulah saksi mahkota. Yang sebenarnya sekali lagi itu hanya istilah akademis yang dikembangkan, yang di KUHP nggak dikenal, bahasa itu nggak ada. Cuman kenapa saksi mahkota ini muncul? Karena dia merupakan mahkota, menentukan. Ternyata, nah dia bukan mahkota, gitu kan? Entah mahkota, entah balai kota atau kota, saya nggak tahu nih. Kita nantikan Kang Asep ya. Seperti apa? Tentunya bagaimana persidangan berlangsung kali ini. Baru Riki Rizal yang digali keterangan bagaimana dengan Kuatmaruf dan juga selanjutnya kita akan nantikan juga. Terima kasih Kang Asep Iwan Irawan sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih.